Saya selalu kagum pada orang-orang yang menarik secara alami, bukan hanya dari penampilannya, tapi setelah kita berbincang dengannya, ia justru terasa semakin menarik. Ini tentang kebiasaan sosial, social habits, yang membuat orang lain betah berada di dekatmu. Setiap orang yang terasa hangat, menarik, dan berwibawa memiliki satu kesamaan. Bukan raut wajahnya, tapi energinya dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia lakukan. Dan hal-hal ini bisa kita latih pelan-pelan dalam keseharian kita. Ada beberapa ingredients sederhana yang bisa kita tambahkan ke dalam resep interaksi kita sehari-hari. Halo teman-teman, salam sehat selalu, jumpa lagi di Etiku Untukmu, persona beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Tetap berbincang tentang etiket, mannerism, dan mindfulness, soft skills yang erat dalam kehidupan kita, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Saya selalu kagum pada orang-orang yang menarik secara alami, bukan hanya dari penampilannya, tapi setelah kita berbincang dengannya, ia justru terasa semakin menarik. Dulu saya sering bertanya, apa ya yang membuat orang ini berbeda? Sekarang saya mulai memahami, dan menariknya, orang-orang seperti ini tidak pernah terlihat berusaha terlalu keras. Justru mereka yang tenang, tidak berisik, tidak seolah mengumumkan kehadirannya, tapi tanpa sadar semua orang tertarik untuk mendekat. Bahkan saking seringnya saya memperhatikan hal ini, sampai partner saya pernah bertanya, "Kamu lagi liatin siapa sih? Sampai kayak terpaku begitu." Akhirnya dia pun ikut memperhatikan, mengamini, dan menyadari hal yang sama. Baik yang sengaja saya amati atau yang kebetulan hadir di ruang yang sama, orang-orang yang terasa magnetic ini punya satu kesamaan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita abaikan. Bayangkan ini, kalau kamu masuk ke sebuah ruang meeting, percakapan terhenti sejenak, orang-orang menoleh. Sekilas mungkin kamu berpikir, "What?" Dengan wajah tersenyum tapi agak worried. Apa aku salah ruangan ya? Meetingnya bukan hari ini. Tapi bukan itu. Yang kamu rasakan justru kehangatan. Kehangatan, kehadiran yang diterima. Dan ini bukan saya mau menyerahkan kamu menjadi selebritas. Bukan tentang tampil mencolok. Seperti orang ini tidak masuk dengan berisik. Tidak berusaha menarik perhatian. Tapi ada ketenangan, ada kehangatan, dan ada cara membawa diri yang berbeda. Ia juga bukan seorang yang kecantikannya luar biasa seperti Miss Universe. Karena saya selalu percaya kita terlahir dengan keunikan kita yang membuat kita cantik dan cakep. Namun ia tenang, menyiratkan kehangatan. Ia berjalan masuk dengan energinya, anggun, berkarisma. Dan yang oke-nya, ini bukan sesuatu yang eksklusif. Kamu bisa menjadi seperti dia. Seorang yang memikat dengan wibawa, daya tarik yang subtle dan halus. Ia terbentuk dari kebiasaan sosial kecil yang dilakukan dengan sadar. Dan di video kali ini, saya ingin berbagi beberapa social habits yang bisa kamu tambahkan ke dalam keseharianmu. Ini tentang kebiasaan sosial, social habits, yang membuat orang lain betah berada di dekatmu. Dan bonusnya, daya tarik itu
bukan di luar dirimu, tapi ada di dalam dirimu sendiri. Iya, kamu gak salah dengar. Dari yang saya amati, setiap orang yang terasa hangat, menarik, dan berwibawa memiliki satu kesamaan. Bukan raut wajahnya, tapi energinya dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia lakukan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi yang berakar pada respect, ketenangan, dan keautentikannya. Dan dari situlah kehadiran mereka terasa, dapat dipercaya, dan nyaman untuk didekati. Karena ini bukan tentang penampilannya yang mewah, tapi tentang perilaku dan cara kita berpikir. Dan hal-hal ini bisa kita latih pelan-pelan dalam keseharian kita. Ini tentang kebiasaan social habits yang membuat orang lain gak berpaling darimu. Daya tariknya itu ya kamu. Iya, sekali lagi kamu gak salah dengar. Kalau saya katakan ada hidden gem tersembunyi di dirimu yang bisa merubahmu menjadi seorang yang hangat, menarik, yang banyak orang ingin berada di dekatmu. Mau? Setiap orang dari mereka yang dengan kepribadian yang menarik dan elegan mengembangkan kebiasaan sosial tertentu yang berpusat pada rasa hormat, ketenangan, dan keautentikan yang membuat mereka menarik dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi. Sifat-sifat ini tidak hanya penampilan fisik, melainkan berfokus pada perilaku dan pola pikir. Oke, let's begin. Ada beberapa ingredient sederhana yang bisa kita tambahkan ke dalam resep interaksi kita sehari-hari. Berikut 8 social habits yang bisa kita latih bersama. Bukan sesuatu yang besar, tapi justru hal-hal kecil yang membuat kehadiran kita terasa berbeda. Kita mulai dari yang paling mendasar, komunikasi nonverbal. Pernah tidak kamu berbicara dengan seseorang dan tanpa ia banyak berkata, kamu sudah merasa nyaman? Nah, dari yang kuperhatikan, seringkali yang paling berbicara justru bukan kata-kata, tapi seorang dengan keanggunan ia hadir sepenuhnya. Cara ia menatap, cara ia mendengarkan, cara ia memberi ruang dalam percakapan, itulah komunikasi nonverbal. Body language. Hal-hal sederhana seperti senyum yang hangat, bahasa tubuh yang terbuka, dengan tatapan mata yang lembut, membuat kehadiran terasa lebih nyaman. Atau sebaliknya, kata-katanya baik, tapi ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga menunjukkan keterbukaan dan ketenangan dalam membawa diri, meyakinkan dan memikat. Jadi, saat kamu berada di dalam percakapan, ingat satu hal, bahasa tubuhmu sudah berbicara. Bahkan sebelum kata-katamu keluar, dan sebelum memperindah kata-kata, pastikan kehadiranmu sudah terasa. Dan dari pengalaman yang paling diingat orang, sering bukan kata-katanya, tapi rasa yang kita tinggalkan. Bagaimana kita membuat seseorang dihargai kehadirannya. Dari gestur, dari ekspresi, dan dari cara kita hadir dalam percakapan. Kedua, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Pernah tidak kamu menyadari saat berbicara dengan seseorang, kamu merasa benar-benar didengarkan? Bukan sekadar angin lalu, bukan sekadar basa-basi, bukan hanya ditanya, tapi ini diperhatikan. Dan kita secara alami tertarik pada orang-orang yang menunjukkan ketertarikan yang tulus seperti ini. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ia hadir. Karena ketertarikan yang tulus adalah magnet yang sangat kuat. Tapi ini bukan tentang mengorek kehidupan pribadi ya. Ini tentang kepekaan, tentang insting. Sejauh mana kita bisa masuk ke dalam percakapan. Seperti ada chemistry. Terkadang cukup dengan bertanya dengan niat.
mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi ruang agar orang lain merasa nyaman untuk bercerita. Di momen seperti itu, seseorang bisa merasa dihargai, diperhatikan, dan dianggap keberadaannya layaknya seorang berpengaruh, seorang yang penting, karena perhatian kita benar-benar tertuju padanya. Dan di situ, ia juga merasa berarti, dan tanpa disadari, ketika seseorang merasa nyaman di dekat kita, ia akan mengaitkan rasa itu dengan kehadiran kita, keanggunan yang konsisten. Dan disitulah koneksi mulai terbentuk dari pembicaraan yang bersambung. Oke, jadi ternyata justru orang-orang yang sikapnya tenang, tidak berisik seolah mengumumkan kehadirannya lah yang tanpa sengaja menarik semua orang ke dalam lingkaran mereka. Menunjukkan ketertarikan yang tulus. Pernah tidak kamu merasa nyaman dengan seseorang bukan karena apa yang ia katakan, tapi karena cara ia memperhatikanmu? Kita secara alami tertarik pada orang-orang yang menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ada rasa hangat yang langsung terasa. Karena ketertarikan yang tulus ini adalah magnet yang kuat. Ini tentang kepekaan, tentang tahu kapan mendengar dan bagaimana memberi ruang. Bertanya dengan niat. Terkadang yang membuat percakapan terasa berbeda adalah jenis pertanyaannya. Bukan sekadar weekendmu bagaimana, tapi sesuatu yang mengajak berpikir, berbincang lebih dalam, lebih seru. Seperti, apa hal yang dulu kamu yakini, tapi sekarang kamu melihatnya berbeda? Pertanyaan seperti ini membuka ruang, bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk berbagi. Dan disitulah terlihat bahwa kita benar-benar terlibat, bukan sekedar mengikuti alur percakapan, mendengarkan dengan perhatian, dan membiarkan orang lain merasa nyaman untuk bercerita. Di momen seperti itu, seseorang bisa merasa dihargai, diperhatikan, karena perhatian kita benar-benar tertuju padanya. Dan disitulah ia merasa berarti, dan tanpa disadari, ia akan mengaitkan rasa nyaman itu dengan kehadiran kita. Saat kita menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain, tanpa disadari, kita meningkatkan self-esteem mereka dan membangun ikatan yang lebih kuat. Hal itu pun membuat mereka terhubung secara perasaan, positif dengan kehadiran kita, membuatmu terasa lebih menarik di mata mereka. Keempat, yang berikutnya, keterbukaan dalam berpikir atau intellectual flexibility. Saat pandangan kita ditantang, kita tidak terburu-buru memberi pertahanan, tapi memberi ruang untuk melihat dari sudut yang berbeda. Oh, betul, aku belum melihatnya dari sisi itu. Sikap seperti ini tidak melemahkan kita, justru menunjukkan kedewasaan, kejujuran dalam menyampaikan pikiran. Dan di saat yang sama, kita juga jujur pada apa yang kita pikirkan. Tidak selalu mengikuti arus, tidak sekadar mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, tapi menyampaikan dengan tenang, dengan respect. Disitulah keautentikan kita terasa. Apresiasi yang lebih spesifik. Hal berikutnya, cara kita mengapresiasi. Bukan yang umum, bukan yang sekedar formalitas, tapi yang spesifik. Bukan hanya kamu terlihat keren hari ini, tapi aku suka cara kamu menangani situasi tadi. Tenang dan thoughtful. Hal kecil seperti ini terasa lebih tulus dan lebih bermakna. Keberanian untuk terlihat sebagai human, sebagai manusia. Dan ada satu hal yang sering kali justru membuat seseorang terasa dekat, keberanian untuk tidak selalu terlihat sempurna. Kita bisa tidak selalu flawless,
tidak selalu tanpa celah. Sesekali berbagi sisi yang tidak ideal. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk menunjukkan bahwa kita juga manusia. Disitulah orang lain merasa lebih nyaman. Tidak terintimidasi, tapi terhubung. Kepekaan dalam memberi jeda dan ruang. Dan satu hal yang sering menjadi pembeda adalah kepekaan. Bukan hanya dalam membaca situasi, tapi juga dalam memberi jeda. Tidak semua harus langsung direspon. Tidak semua harus segera diisi. Ada keanggunan dalam jeda yang tenang. Dalam percakapan, kita tidak perlu terburu-buru menjawab. Memberi ruang agar kata-kata terasa lebih utuh. Dalam keseharian, kita tidak selalu harus langsung merespon. Ada momen di mana kita memilih untuk menunggu sejenak. Dan tanpa disadari, itu menunjukkan sesuatu. Bahwa kita composed dan hadir dalam hidup kita sendiri. Bukan sekadar menunggu. Karena keanggunan tidak selalu ada pada apa yang kita lakukan. Tapi juga ada pada apa yang kita tahan. Dengan sadar ada keanggunan dalam jeda yang tenang. Pada akhirnya kita tahu orang-orang yang menarik dan anggun mengembangkan kebiasaan sosial ini. Mengedepankan rasa hormat, ketenangan, dan keotentikannya, keasliannya. Tidak dipoles-poles, tidak berlebihan. Ini yang membuat mereka memikat dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi. Kualitas-kualitas ini melampaui penampilan fisik, melainkan lebih berfokus pada perilaku dan pola pikir. Pada keanggunannya juga terbentuk dari caranya hadir, melalui hal-hal kecil. Dari cara kita memberi perhatian hingga orang lain merasa berarti. Dari cara kita berpikir yang tetap terbuka dan tenang. Dari cara kita berkomunikasi yang jelas, hangat, dan penuh rasa hormat. Dengan siapapun dan di berbagai situasi yang kita hadiri. Cara bicara yang terartikulasi, clear tanpa perlu berbicara dengan kencang untuk tampil dimengerti. Dari standar pribadi yang tetap kita jaga bahkan saat tidak terlihat. Ketimbang selalu menjadi sorotan, mereka menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain dengan mendengarkan penuh. Menyingkirkan hal yang menimbulkan distraksi seperti ponsel misalnya. Dan mengajukan pertanyaan lanjutan sehingga membuat orang lain merasa didengarkan, dihargai, dan direspek. Ia juga akan menghindari bila pembicaraan menyentuh hal sensitif, apalagi membicarakan orang lain. Ini bergosip. Orang seperti ini, orang dengan keanggunan, tidak menyenangi gosip. Dari kebiasaan kecil yang kita ulang dengan sadar, menunjukkan kerendahan hati dan rasa syukur. Orang-orang yang menarik dan elegan memiliki kaki yang teguh di bumi, menyadari nikmat yang mereka terima, dan menunjukkan rasa syukur kepada orang-orang dalam hidup mereka. Mereka tidak membanggakan pencapaian mereka, melainkan membiarkan tindakannya yang berbicara. Menunjukkan siapa dirinya dengan mindfulness. Mereka setia pada value. Ini menumbuhkan kepercayaan dalam relationship. Menjaga konsistensi antara perkataan dan tindakannya. Bijaksana dan dapat diandalkan. Mereka akan mempertimbangkan dengan matang informasi pribadi apa yang mereka bagikan dan kepada siapa. Serta menghindari membagikan terlalu banyak drama keluarga atau kesulitan finansial misalnya. Ini hal yang terlalu tabu. Nah, untuk komitmen, mereka ini adalah orang yang dapat kita andalkan. Menempati komitmen yang membangun kepercayaan. Dengan pembawaan diri yang tenang, bahasa tubuh yang anggun, postur tubuh yang terjaga, gestur yang lembut dan penuh kesadaran, dan dari kepekaan, tahu kapan melangkah dan kapan memberi ruang. Disitulah manners tidak lagi terasa sebagai aturan,
tapi menjadi cara kita membawa diri. Dan dari sana, keanggunan tidak perlu ditunjukkan, ia terasa. Jadi teman-teman, hal-hal yang membuat seseorang terasa menarik seringkali sederhana. Rasa ingin tahu yang mengundang percakapan lebih dalam, keterbukaan dalam berpikir yang tidak kaku dan mau melihat dari sudut yang berbeda. Cara kita menyampaikan pikiran dengan jujur tapi tetap hangat, dengan perhatian yang utuh, hadir sepenuhnya dalam percakapan tanpa terburu-buru dan mengapresiasi dengan tulus, tidak sekedar di permukaan saja. Hal-hal kecil ini yang perlahan membuat kehadiran kita terasa berbeda. Bukan karena kita berusaha terlihat menarik, tapi karena orang lain merasakannya. Dari semua ini, mana yang terasa paling dekat untuk kamu mulai? Dan jika kamu ingin terus memperhalus cara kamu hadir, stay with me dengan social etiquette dan mannerism. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu. Silakan subscribe, comments, dan likes agar tetap terupdate. Ikuti terus video selanjutnya ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.